Ibadah istimewa ini dibuka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat serta sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap firman yang boleh disampaikan, itu memberikan kekuatan dan peneguhan buat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang boleh melayani. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan yang mengurapi dan memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita adalah keluarga Tuhan. Kita nyanyikan, ku cinta keluarga Tuhan. Hari khusus kita saling mengasihi karena hari ini adalah hari kasih sayang ya. Saya persilahkan untuk anak-anak sekolah minggu untuk memberikan persembahan dari sekolah minggu Gereja Isa Masih Cikutra.
Tangan kecilku mulai terbuka. Mata ini memandang dunia. Rasakan melayan kasih tiada batasnya. Iri tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih usung cinta, terima kasih buat gayanya menemukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan tua gaya indah Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Rasakan belayang kasih tak batasnya, diiringi tawa anak indah. Dan kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu. Untuk diriku, untuk dinaikkan. Setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk kita, terima kasih untuk saya. Kutemukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan kepada yang indah. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Puji Tuhan, sungguh luar biasa anak-anak kecil ya, sudah memuji Tuhan dengan hati mereka. Mari saudara-saudara kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Saya undang saudara-saudara semua yang ada di rumah, kita memuji dengan sepenuh hati kita. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku.
sungguh aku percaya kepadamu. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita bebaskan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya Yesus. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita masuk dalam mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Kita katakan, seperti rusa rindu, haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau Bapa. Haleluya. Seperti rindu aliran sungai-Mu. Benar Tuhan, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Tahan menunggu, hati kami bagai tanah gersang Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Haleluya, Yesus. Ya Rabbah. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal
hati kami hatiku tanpa hati kami haus akan Engkau Tuhan. Hati kami rindu untuk zaman lawatan Roh Kudus-Mu Bapa. Kuriala makara bersigiara tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk meninggalkan diri padamu, tinggal dalam lindahnya dengan tinggal dalam lindahnya kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Rindu rahmat jamahan kuasa Allah Kudus-Mu Tuhan malam hari. Urapi setiap kami Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamaah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Kami menyiapkan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan Haleluya. menyampaikan firman Oh Tuhan. terima kasih Bapak. Hari Jemaat Tuhan kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau dan kami meskipun kami berkumpul tidak saya tetap via Zoom. Kami percaya Tuhan hadirat Allah tetap nyata di tempat kami masing-masing. Amin. Kami percaya Tuhan Kau hadir, Kau mendengar setiap cerita hati kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan setiap firman yang Tuhan berikan. Biar Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu. Biar Tuhan pakai untuk beritakan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik yang mendengarkan juga Tuhan agar mendapat rema firman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita tersendiri ketika saya bisa pelayanan kembali, bisa ketemu lagi. Meskipun kita sudah lama tidak ketemu karena COVID-19 ini, tapi merupakan suatu sukacita saya dapat melayani di tempat ini, sharing firman untuk teman-teman sekalian di tempat ini. Nah, sesuai tema yang diberikan pada saya oleh Ibu Gembala, yaitu tentang favor of God atau perkenanan Tuhan. Hari ini
kalau boleh saya ingin pertama-tama mengucapkan Kyong Hee Facai untuk semua orang yang merayakan Imlek beberapa hari yang lalu. Tentunya dalam Imlek ini kita ingin sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik jadi berkah di tahun yang akan datang ini. Yang dikatakan ini adalah tahun kerbau logam katanya. Nah, Untikus sudah berlalu dan tibalah tahun kerbau. Semoga di tahun ini menjadi suatu berkat yang luar biasa, terobosan-terobosan baru terjadi ketika Tuhan berkenan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengutip sedikit, yaitu tentang perkenanan Tuhan atau favor of God. Perkenanan adalah suatu hal yang merupakan diambil dari suatu kata berkenan, yang artinya merasa senang, suka, sudi, atau setuju. Perkenanan artinya menyukai sesuatu. Nah, ketika orang berkenan terhadap sesuatu, maka itu menjadi suatu favorit, menjadi suatu favor. Kata yang saya lebih suka memakai kata favorit. Mungkin kita punya guru favorit, atau murid favorit, atau mungkin anak yang difavoritkan, atau mungkin cucu yang difavoritkan. Cucu yang sangat disukai. Nah, seperti dalam sebuah perusahaan. Seorang pemilik perusahaan atau bos akan mempunyai kewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan karyawannya. Betul? Setiap bulan mereka dibayar gajinya setiap bulan oleh pemilik perusahaan ini. Bos ini tentu bertanggung jawab atas semua karyawannya, tetapi tidak semua karyawannya menjadi kesukaan dia. Hanya mungkin beberapa orang saja, segelintir orang saja yang menjadi kesukaannya atau menjadi favoritnya dari pimpinan perusahaan ini. Dan akibatnya ketika seseorang atau beberapa orang yang menjadi kesukaan dari pimpinan ini, maka kita bisa pastikan perusahaan itu orang tersebut pasti gajinya naik dengan banyak. Kemudian prestasinya atau jabatannya pasti diberikan kepercayaan yang lebih, karena sang penguasa atau pemimpin perusahaan itu percaya kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengasihi semua orang, tetapi hanya kepada beberapa orang saja Tuhan memberikan favornya, yaitu favoritnya, kesukaannya, perkenanannya. Nah, perkenanan Tuhan adalah otoritas Tuhan sendiri, dan itu merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Artinya begini, hak prerogatif adalah hak istimewa, hak mutlak, kedaulatan, hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lain. Misalnya Tuhan berkenan kepada seseorang, maka orang lain tidak dapat berbantah-bantah dan tidak dapat menuntut apa-apa. Nah, dalam perjanjian baru ada sebuah contoh saya akan berikan di Matius 20 tentang cerita perumpamaan pemilik kebun anggur. Ceritakan begini. Pada suatu hari, seorang pemilik kebun anggur, seorang tuan tanah, pagi-pagi benar dia mencari orang ke pasar untuk dapat bekerja di kebun anggurnya, untuk menggarap kebun anggurnya, dan dia ketemu dengan beberapa orang. Kemudian ditawarkannya, kalian bekerja di kebun anggurku, dan sesuai dengan kesepakatan, maka hari itu mulailah si pekerja itu mulai bekerja, akan dibayar 1 dinar satu hari. Kemudian pergilah karyawan-karyawan tersebut ke kebun anggur tersebut untuk bekerja. Kemudian jam 9 pagi si tuan pemilik kebun anggur ini kembali keluar mencari lagi pekerja-pekerja yang lain. Kemudian dia ketemu lagi dengan beberapa orang dan disuruhnya kembali bekerja dengan persetujuan yang sama, dibayar 1 dinar satu hari. Kemudian jam 12 siang dia melakukan hal yang sama, dan akhirnya pada jam 5 sore tuan tanah ini pergi kembali keluar dan mendapati ada beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata, kenapa kalian menganggur? Kemudian mereka berkata kepada tuan tanah ini, tidak ada yang mengupah kami, tidak ada yang mempekerjakan kami. Lalu kata tuan tanah ini, datanglah ke kebun anggur saya, kamu kerja di sana, nanti kamu akan
berikan sesuai dengan apa yang kamu harus peroleh. Dan tibalah ketika malam hari, sang tuan tanah ini memanggil kepada seluruh karyawan yang sudah bekerja hari itu di kebun anggurnya. Dimulai dari yang terakhir datang, yang jam 5 itu. Kemudian dibayarlah 1 dinar 1 orang. Kemudian datanglah juga yang datang jam 12, jam 9. Kemudian yang terakhir datanglah juga jam pagi-pagi, jam 5 pagi. Mereka berkata, kok sama? Kenapa diberikan 1 dinar? Jadi mereka merasa tidak adil. Tapi sang pemilik kebun anggur ini berkata begini, aku tidak berlaku tidak adil kepada engkau. Kan dari pertama kita sudah deal, sudah sepakat bahwa saya akan membayar kamu 1 dinar saja 1 hari. Betul kan? Betul, memang tidak adil. Itu fair, itu sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya. Kemudian kenapa yang terakhir dapat 1 dinar juga? Kemudian Tuhan ini berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini jelas terlihat bahwa kepemilikan, apa yang menjadi kepemilikan pemilik kebun anggur ini, dia bebas melakukan, memberikan kepada siapapun, apapun, berapapun, tanpa intervensi dari orang lain. Itu adalah contoh dari hak prerogatif dari pemilik kebun anggur itu. Dan saudaraku, seperti Tuhan juga seperti itu. Tuhan bebas berkehendak memilih setiap orang yang disukainya, yang berkenan kepadanya untuk diberikan suatu hal yang lebih. Nah, kita belajar hari ini ciri orang-orang yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan akan luar biasa. Coba kita akan buka bersama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ciri yang pertama, orang yang diperkenan Tuhan itu akan mendapatkan keistimewaan. Suatu anugerah yang luar biasa kalau orang masuk dalam fase ini. Kehidupannya akan berubah drastis luar biasa ketika dia diperkenan oleh Tuhan. Setiap jalan akan dibukakan, setiap masalah akan dibereskan, setiap pintu yang tertutup akan terbuka. Terjadi terobosan-terobosan baru di dalam hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mendapat hak istimewa. Saya ibaratkan seperti ini. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu ibarat gerbong kereta api. Dan yang menjadi relnya itu adalah jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sehingga ketika gerbong kereta api itu misalnya hendak pergi dari Bandung ke Jakarta, maka dia akan tetap on track. Ada di dalam tracknya, di dalam jalurnya, jalur khusus yang disediakan, yang tidak dapat orang lain masuk ke dalam jalur itu. Mobil atau motor atau kendaraan lain tidak boleh dalam jalur itu. Hanya kereta api tersebut. Dan gerbong itu akan sampai kepada tujuannya dengan tepat dan tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, jalan hidup orang benar, jalan hidup orang yang diperkenan oleh Tuhan akan diberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Kita lihat ketika orang-orang yang disayang oleh Tuhan ada di dalam hidup perkenanan Tuhan akan berubah luar biasa. Itu merupakan suatu anugerah. Nah, kita akan belajar ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah ini yang paling sering terjadi dari banyak orang yang berkenan kepada Tuhan. Ciri yang kedua adalah apabila dia jatuh, maka dia tidak akan sampai tergeletak. Artinya dia dimampukan melewati tantangan. Bahasa Inggrisnya saya lihat, saya pelajari, uphold him with his hand. His-nya itu his
besar, hak besar, yaitu menandakan Tuhan akan menopang dia, orang yang berkenan kepada Tuhan itu, dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi hal yang luar biasa. Kesulitan mungkin bisa terjadi. Untuk orang-orang yang diperkenan Tuhan bukan artinya menjadi kebal terhadap kesulitan, kebal terhadap masalah. Ketika kita hidup ada di dalam perkenanan Tuhan, mungkin saja masalah tetap terjadi. Kesulitan mungkin datang pada kita. Bapak Ibu, kita lihat pada saat ini akibat dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Dari tahun kemarin kami pun mengalami hal yang luar biasa. Perekonomian pasti turun. Beberapa orang bahkan kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesempatan untuk bekerja, kehilangan proyek-proyek, bahkan kehilangan tabungan, bahkan lebih lagi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bahkan ketika beberapa waktu lalu kita kehilangan gembala kita yang kita kasihi, tapi itu membuat saya terkejut, sangat terkejut ketika saya mendengar kabar tersebut. Cuman saya sangat menyesalkan tidak bisa memberikan penghormatan yang terakhir untuk beliau. Kejadian ya, dan istri sering mengingat, dulu Bapak Yusuf sering datang ke tempat kami, membimbing kami secara rohani, karena bagi saya beliau adalah Bapak rohani saya. Kami berkumpul setelah bersekutu, kami sharing, kami saling bercanda. Suatu momen-momen yang luar biasa, yang tidak dapat kita ulangi lagi. Tapi itu menjadi kenangan yang manis buat kami. Tetapi yang menjadi penghiburan buat saya adalah Tuhan menyatakan bahwa tugas Bapak Pendeta sudah selesai di dunia ini. Tuhan lebih sayang untuk lebih dekat lagi dengan beliau. Nah Bapak Ibu, ketika masalah, ketika pencobaan, keujian datang kepada kita, biarlah kita tetap kuat, karena Tuhan yang menopang tangan Tuhan sendiri. Jadi bebannya ada di tangan Tuhan, kita hanya dipakai menjadi saluran. Biar Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dalam setiap masalah kita. Kita lihat contoh dari orang-orang besar di dalam Alkitab, dari tokoh-tokoh yang terkenal di Alkitab. Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tahu sebelum menjadi raja, dia diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Tidak langsung mulus dia tiba-tiba dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang raja yang luar biasa. Tetapi dia melalui proses Tuhan, dikejar-kejar oleh Saul. Berlari dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Sampai akhirnya dia berjuang dan dia dapat membuktikan dia adalah raja yang layak dihakimi. Saya ingin membagikan 2 poin penting hari ini yang mungkin harus menjadi rema buat kita. Saya pelajari dari Raja Daud ini. Yang pertama adalah Daud, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud, pada kehidupannya, sehingga Tuhan mengasihi Daud sedemikian rupa. Yang pertama, Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan. Luar biasa, Daud tahu di mana dia harus berada, di dekat siapa dia harus berada. Mazmur 119 ayat 164 mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Bapak Ibu, kita tahu Daud membangun keintiman hubungan yang khusus dengan Tuhan sejak masa mudanya. Dan inilah
awal mulanya Tuhan berkenan pada dia. Ketika dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia tahu dia menyembah kepada Allah yang benar. Dan imannya saat itu menjadi bertumbuh. Saudara, ketika iman itu tumbuh, maka kuasa dari iman itu menyertainya. Kita lihat, ketika bangsa Israel ditantang, ketika Tuhannya Daud dihina oleh bangsa Filistin, oleh seorang yang bernama Goliat. Pada saat itu, bangsa Israel tidak ada yang berani satupun untuk melawan Goliat. Tetapi Daud yang masih muda ini, dia maju berperang. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Suatu deklarasi iman yang luar biasa buat seorang yang sangat muda. Tetapi dia tahu benar dengan siapa dia berurusan. Dan kita lihat akibatnya, Bapak Ibu. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan tongkat, umban, dan dari kayu. Satu batu mampu merobohkan dan membunuh Goliat dan memberikan kemenangan luar biasa untuk sebuah bangsa. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun, sesederhana apapun yang ada pada kita. Batu melambangkan satu hal kecil yang sederhana. Tetapi ketika Tuhan memberkati, Tuhan berkenan, maka batu itu dapat menjadi suatu senjata super yang luar biasa. Daud dikatakan dalam Alkitab tidak mengalahkan Goliat dengan pedang atau dengan tombak, ataupun dengan senjata canggih atau yang lain, tapi hanya dengan batu dia bisa membunuh. Batu yang berserakan banyak di sini. Tetapi kita tahu ada iman yang menyertai batu tersebut. Ada iman yang dideklarasikan oleh Daud. Sehingga kuasa Tuhan nyata saat itu. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa ketika Tuhan ada beserta kita, maka iman kita akan bertumbuh. Kita akan diubahkan. Dan kuasa Tuhan akan turun di dalam kehidupan saudara. Ketika kita menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan hari ini, biarlah kita tetap menaruh iman percaya kita. Kita tahu kita ada di tangan yang tepat. Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua yang saya pelajari adalah Daud melakukan kehendak Tuhan. Akan baca Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang pasti adalah Daud melakukan segala kehendak hati Tuhan. Ini berkaitan dengan yang pertama, yaitu Daud membangun keintiman. Setelah Daud membangun keintiman dengan Tuhan, maka imannya bertumbuh. Setelah imannya bertumbuh, iman kepercayaannya bertumbuh kepada Tuhan, maka karakter Daud diubah, pelan-pelan diubahkan. Sehingga apa yang Daud lakukan jadi berkenan kepada Tuhan. Setiap hal, setiap perkara yang dicatat di dalam Alkitab merupakan ubahan dari iman Daud sendiri. Dia diubahkan oleh Tuhan sehingga dapat berbuat, dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita tahu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, yang tahu itu adalah musuhnya, 2 kali atau berapa kali Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Saat itu Daud sudah diurapi menjadi raja. Ketika datang kesempatan untuk Daud membunuh Saul, Daud hanya memotong puncak jubahnya. Kemudian dari kejauhan dia kasih lihat sama Saul. Saul, ini puncak jubah. Kalau saya mau bunuh kamu, saya sudah mampu bunuh. Kedua kalinya, ketika Saul mengejar-ngejar
Daud juga ketika dia tidur, malam-malam Daud mengendap-endap ke perkemahan Saul. Kemudian dia ambil kendi dan tombak Saul. Dan dari kejauhan dia panggil juga, Saul, ayahku Saul, katanya. Ini kendi dan tombakmu. Kalau saya mau, kamu sudah mati di tangan saya. Tapi tidak dilakukan. Bahkan Panglima Daud juga ingin membunuh Saul, tetapi dilarang oleh Daud. Kamu tidak boleh membunuh orang yang diurapi Allah. Sungguh pribadi yang luar biasa. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan di situ saja. Ketika seorang saudara dari Saul mengutuki Daud di jalan, mengutuki Daud dan pasukannya, yaitu Simei, panglima dari tentara dari Daud berkata, biarkan aku menyeberang ke sana, akan aku penggal kepalanya dan aku bawa ke sini. Tapi Daud melarang dia, jangan, tidak buat seperti itu. Daud tahu dia rendah hati, dia tidak ingin membalas orang yang jahat kepada dia. Dan bahkan kita tahu ketika Daud jatuh di dalam dosa, Tuhan memperingatkan dia lewat Nabi Nathan. Dan ketika itu juga Daud bertobat. Bukan mengeraskan hati, tapi Daud langsung bertobat kepada Tuhan. Tuhan minta ampun. Suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan. Daud sungguh sayang kepada Tuhan. Sungguh dekat dengan Tuhan. Kita lihat ketika pertama kali Daud menjadi raja, umur 30 tahun, setelah 7 tahun dia memerintah atas Yehuda, kemudian dia menjadi raja atas bangsa Israel. Pertama kali yang dilakukannya adalah membawa tabut Allah ke Yerusalem. Kenapa? Pada zaman dulu, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam tabut. Tabut perjanjian itu dia bawa ke Yerusalem, ke tempat pemerintahannya, karena dia tahu ketika ada hadirat Tuhan, dia ada di dalam hadirat Tuhan, maka dia menjadi aman. Dia menjadi tenang. Ada kemenangan terjadi, ada terobosan-terobosan baru yang terjadi di dalam kehidupan dia dan kerjaannya. Bahkan tidak sampai saat itu saja. Ketika itu Daud mementingkan Tuhan. Kita melihat Daud ingin membangun bait suci untuk Tuhan, untuk tinggal, untuk menyimpan tabut perjanjian tersebut. Biar Tuhan, saya ingin memberikan tempat tinggal, karena Daud sudah memiliki istana. Masa Tuhan nggak dikasih istana juga? Kata Tuhan, jangan, karena tanganmu sudah penuh dengan darah, sering bertempur. Biarlah anakmu Salomo yang akan membangunkan rumah Tuhan. Tetapi saudara lihat, Daud tidak sampai di situ. Tidak tahu, oh ini Salomo yang akan membangun, dia hands up. Tidak. Apa yang dilakukan? Dia menyediakan mahal. Emas, perak, kayu-kayu yang mahal, perkakasnya dia siapkan dahulu. Sehingga ketika Salomo mulai membangun, semuanya sudah tersedia. Suatu langkah, suatu dekatan hati dengan Tuhan yang luar biasa, yang membuat Tuhan hatinya meleleh kepada Daud, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, meskipun sering dia jatuh. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia akan bangkit kembali. Bapak Ibu, saya akan tutup hari ini dengan satu firman yang tadi, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Kita lihat Daud ketika masa tuanya, dia dalam pengalamannya sejak masa muda sampai tuanya, dia mengatakan seperti ini. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh balas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak itunya menjadi berkat. Satu hal yang luar biasa ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya mengajak untuk semua
untuk hidup seperti Daud. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca di 1 Samuel, dibaca sampai habis. Saudara bisa melihat apa saja yang sudah Daud perbuat. Saya tidak ada waktu yang cukup kalau menjelaskan hari ini, tapi Bapak Ibu boleh di rumah, boleh dibaca dari awal sampai akhirnya, sehingga kita bisa mengerti apa yang sudah Daud lakukan kepada Tuhan, apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud, sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita, tahun ini saya percaya ada terobosan-terobosan baru terjadi pada jemaat-jemaat kita. Kita akan melihat jadi Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah terobosan yang baru yang akan terjadi. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk dapat berdoa. Yuk. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian menyambut firman. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Rasa tenang. Kita melihat lewat firman Tuhan, kita harus semakin dekat kepada Allah, membangun keintiman dengan Allah, karena kita mendapat keistimewaan dari Allah. Kalau kita intim dengan Allah, kita istimewa dengan Allah. Saat jatuh kita pun tidak tergeletak, tapi saat pencobaan tantangan datang, iman kita, percaya kita semakin bertumbuh. Itu sebabnya belajar seperti Daud, lakukan kehendak Allah. Hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan dilawan Tuhan, bahkan sampai anak cucu kita tidak ada yang mengemis minta roti. Mari jemaat Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh indah bersama Tuhan, sungguh indah mendapat perkenanan Allah, sungguh indah mendapat hak istimewa dari Allah. Ada terobosan-terobosan yang Allah akan kerjakan lewat kita, karena Allah menetapkan langkah-langkah saat kita berjuang bersama Dia. Ada kemudahan, ada perubahan yang luar biasa, ada terobosan baru, ada topangan Allah yang besar. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah karya perkenanan Allah semakin teralami dalam hidup jemaat-Mu, dalam hidup kami semua, anak-anak-Mu, seluruh gereja Isa Al-Masih. Saat kami sedang jatuh, kami mampu ditopang oleh Allah, mampu bangkit di dalam kekuatan Allah, karena Allah menetapkan langkah-langkah hidup kami. Perkenan kami mau membangun keintiman dengan Engkau. Kami mau Tuhan, kami mau iman kami bertumbuh, kami mau diubah, kami mau lakukan kehendak Allah seperti Daud. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan jemaat-Mu. Biarlah tahun ini sesulit apapun ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan. Amin. Beri kehausan, kerinduan untuk semakin intim dengan Engkau, semakin mencari perkenanan Allah, sehingga apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati Diaken Acong, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti keluarga Bapak Iin akan
akan menaikkan pujiannya. Amin. Shalom. Kasih oleh Tuhan, kami dari keluarga Bapak Idin akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci, sahabat yang kau dekat. Seluruh balas kesetiaan dan berharga, sungguh besar pengorbananmu. Allah bukti mengerti, sungguh besar, sungguh indah, pantas lebih lagi, sungguh indah. Aku dapat menjauh suci kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengampiranku tak bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga, pengorbananmu bagiku selalu besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang lagi.
Sungguh indah pengorbanan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sehingga kita mendapat hak istimewa di hadapan Allah. Kita mendapat perkenanan Allah. Itu sebabnya. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja kita tenang. Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bertumbuh dalam iman saat tantangan itu datang. Tuhan Yesus, siapa jemaat yang rindu didoakan, mau bertumbuh di dalam iman lewat apapun, mau lebih lagi membangun keintiman dengan Allah. Adakah jemaat yang rindu didukung dalam doa? Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang tengadah, mohon belas kasihan-Mu untuk jemaat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong, berikan keistimewaan lawatan-Mu bekerja. Tuhan, topang, kuatkan, tuntun di dalam jalan-Mu Tuhan. Supaya lewat apapun jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Genapi janji firman-Mu. Orang benar, anak cucunya tidak ada yang mengemis minta roti. Tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Terima kasih. Bersama dengan Engkau sungguh indah. Bersama dengan Engkau kami mengalami terobosan-terobosan baru. Berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata atas jemaat-Mu. Biarlah di tahun perkenanan Allah ini, kelimpahan berkat, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan tuntunan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh indah pertolongan-Mu, campur tangan-Mu menyertai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, pemulihan-Mu dinyatakan, terobosan-terobosan baru dinyatakan. Buat iman jemaat-Mu bertumbuh di dalam kasih karunia. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Beri keamanan, beri kesejahteraan. Provinsi di Indonesia, kasih karunia-Mu melawat dunia Tuhan, lawat dari virus-virus corona segera. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Mari tengadahkan tangan-Mu, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberi engkau berkat, memberi engkau perkenanan Allah. Sehingga dimampukan melewati tantangan apapun. Engkau semakin bertumbuh, kita semakin kuat. Semakin mengalami terobosan Allah. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai kita semua dalam persekutuan Roh Kudus sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
Shalom saudara yang terkasih, berikut pengumuman untuk hari ini tanggal 14 Februari 2021. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Diaken Acong, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan usaha dan juga keluarganya. Terima kasih juga untuk persembahan pujian dari keluarga Bapak Iin, dan untuk pengisi pujian minggu depan, di ibadah pagi ada keluarga Bapak Nadeak, dan di ibadah sore ada keluarga Bapak Penato Heru. Ibadah hari Minggu seperti biasa dilaksanakan 2 kali, jam 9 pagi dan jam 6 sore by Zoom. Ibadah sekolah Minggu jam 11 siang by Zoom. Dan Komsel, PRBK, dan Praremaja setiap hari Sabtu pukul 5 sore by Zoom. Nah, untuk jemaat yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan dapat memasukkan ke kotak persembahan di Cikutra 3E. Atau jemaat dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 43752033333. Nah, berikutnya untuk tanggal 28 Februari akan ada ibadah KKR dan akan dilayani oleh Dr. Albert Loho. Beliau adalah Rektor STT Sunergio. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati. Kungsi. Terima kasih Diaken Ayu. Terima kasih Penatua Teddy. Terima kasih Diaken Acong. Luar biasa. Kongsi. Sinyen Kuaile. Sinyen Kuaile. Nah, ini Penatua. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Ada 3 diaken.